zaman modern yang serba menggunakan teknologi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Manusia seakan haus akan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang keseharian hidup mereka. Salah satu yang perkembangannya sangat pesat adalah transaksi jual-beli secara elektronik. Perdagangan dengan menggunakan transaksi elektronik adalah suatu kegiatan jual-beli dengan menggunakan alat elektronik, jaringan internet, dan media atau platform sebagai perantaranya. Kegiatan ini sudah sangat umum dilakukan, bahkan sehari-hari pun kita melakukannya. Kegiatan yang menguntungkan satu sama lain antara penjual, pembeli, maupun si perantara. Perkembangan transaksi jual-beli secara elektronik tentu harus dibarengi dengan kesadaran akan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pegangan kita sebagai bangsa Indonesia. Agar apa yang kita lakukan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan atau kemudahan, namun juga tetap sejalan dengan budaya luhur yang telah dibangun sejak dahulu di Nusantara. Adapun tujuan dari pembuatan video mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada inovasi dan pengembangan transaksi elektronik yaitu 1. Memahami penerapan nilai-nilai Pancasila pada inovasi dan pengembangan transaksi elektronik. Kedua, mengetahui strategi yang tepat agar inovasi transaksi elektronik tetap berlandaskan hukum. Ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila baik secara objektif maupun subjektif dalam transaksi elektronik. Untuk memperoleh data, kami menggunakan metode studi pustaka dan data statistik. Studi pustaka adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam buku dan dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dan menurut data statistik, perkembangan transaksi elektronik di Indonesia pada era globalisasi meningkat pesat diantaranya dikarenakan oleh perluasan area cakupan internet, perkembangan ponsel pintar dan komputer, serta adanya pandemi COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan bahwa kenaikan didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang makin merata dan transformasi digital yang masif akibat COVID-19 sejak Maret 2020. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga menyebutkan bahwa 196,7 juta atau 73,7% dari populasi warga Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet pada kuartal 2 2020. Berikut adalah data perkembangan transaksi elektronik tahunan. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa karena perkembangan iptek, transaksi elektronik semakin meningkat pesat. Dengan adanya perkembangan iptek, khususnya pada era globalisasi, dapat terjadi dampak positif maupun negatif dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, untuk dapat menghindari dampak negatif tersebut, maka sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila perlu untuk dijadikan acuan sebagai dasar nilai dari pengembangan iptek pada era globalisasi. Sumber historis. Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek haruslah berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan dan dapat diambil hikmah atau pelajarannya. Pancasila dijadikan dasar negara agar nilai-nilai Pancasila melekat dan menjadi acuan kehidupan masyarakat dalam bertingkah laku. Kemudian sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila yaitu berdasarkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan antar masyarakat. Dapat ditemukan pada hubungan sosial masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Nilai yang dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia yaitu memiliki solidaritas dan toleransi yang tinggi. Contohnya dengan melakukan kegiatan gotong royong. Semangat kekeluargaan bangsa Indonesia semakin terlihat sebagai cerminan dari sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, sumber politik. Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Kehidupan politik yang terjadi saat ini terkadang masih bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sering terjadi kesenjangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu politik saat ini kurang terbuka dan lebih memberikan dukungan kepada kalangan yang memegang kekuasaan. Sumber politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, yaitu memutuskan benar atau salahnya sebuah kebijakan dan tindakan politik yang dilakukan. Untuk itu, dalam menghadapi perkembangan iptek pada era globalisasi saat ini, apabila transaksi elektronik
dilaksanakan dengan berlandaskan sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila, maka dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada era modernisasi ini, pemanfaatan teknologi dapat dengan mudah kita jumpai. Dalam semua aspek kehidupan, penggunaan teknologi memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Penggunaan teknologi juga berdampak langsung terhadap perilaku secara ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu bentuk kemajuan dan perkembangan teknologi adalah maraknya transaksi elektronik dalam perdagangan atau disebut dengan e-commerce. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengemukakan bentuk industri-industri e-commerce dan digitalisasi yang berkembang saat ini adalah sebagai bentuk nyata pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, pembangunan industri-industri tersebut didasarkan pada rasa kebersamaan atau kolaborasi, di mana kolaborasi diartikan sebagai gotong royong, yang termasuk dasar dari Pancasila. Menurut Rudi, pengembangan industri e-commerce dan digitalisasi bergerak pada konsep gotong royong kultural. Sistem ini di mana pengusaha e-commerce saling gotong royong dengan konsumen. Di dalamnya tidak ada pembagian keuntungan. Semua orang bekerja dengan prinsip kolaborasi. Contohnya Tokopedia, Bukalapak. Justru mereka buka lapangan pekerjaan baru. Itu istilahnya. Penjual Tokopedia dan Bukalapak 70% bukan pengusaha semua itu. Dan saat ini Bukalapak sedang memperdayakan 400.000 warung jadi aset pelanggannya. Lalu contoh lainnya ada Gojek dalam hal GoFood, yang dimana dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan restoran atau tempat makan lainnya. Di satu sisi, transaksi elektronik dapat memberikan kemudahan kepada para pembisnis dan konsumennya untuk mendapatkan produk secara cepat dan efisien. Namun sisi lainnya, melalui perkembangan iptek pada era globalisasi saat ini, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya pada masyarakat dan pembisnis yang menggunakan transaksi elektronik semakin menyebar luas. Tetapi, kian banyak yang terjebak dengan pengaruh budaya barat, yaitu mindset kebebasan individu, ditandai dengan munculnya era pasar bebas dan persaingan sebagai bentuk neoliberalisme. Persoalan lain muncul terkait dengan perekonomian di Indonesia yang ikut terpengaruh. Nilai-nilai Pancasila yang diabaikan dengan menjalankan aktivitas ekonomi. Akibatnya, apabila Pancasila tidak dijadikan sebagai sumber nilai dalam menjalankan roda perekonomian, khususnya pada transaksi elektronik, maka dikhawatirkan akan terjadi perubahan terhadap aspek sikap atau perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam menghadapi perkembangan iptek, kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertransaksi elektronik, dengan memilih produk yang sesuai dengan kepribadian bangsa atau tidak terpengaruh budaya luar, serta mampu bersaing di dunia bisnis berbasis elektronik seperti memasarkan produk-produk dari dalam negeri demi pembangunan bangsa Indonesia.